Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, bertemu lagi bersama saya Ibu Nurdianti Astri Dewi, yang mana saya akan mengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, anak-anak, untuk materi SKI kelas 12, materi pertama yang akan kita pelajari adalah proses awal dan jalur masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara. Namun, sebelum kita belajar, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita menginjak kepada materi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keadaan atau kondisi Nusantara sebelum masuknya Islam. Kemarin saya sudah mengirim buku paket atau buku digital di e-learning madrasah. Saya harap kalian sudah mendownload dan sudah mempelajari buku yang sudah Ibu kirim. Kita lihat dulu peta konsepnya. Di situ sudah terlihat ya. Jadi yang akan kita pelajari terkait perkembangan Islam di Indonesia ada 4 hal ya, yaitu situasi dan kondisi Indonesia pra-Islam atau sebelum datangnya Islam di Indonesia. Jadi kita akan mempelajari tentang geografis, keyakinan, perekonomian, politik, kesenian, dan sastra. Kemudian jalur masuknya Islam di Indonesia, yang mana di situ ada 4 teori ya. Ada teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan juga teori Cina. Yang ketiga ada strategi dakwah. Strateginya ada perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan juga tasawuf. Yang terakhir yaitu ada fase penyebaran Islam di Indonesia, yang mana fase pertama adalah fase kehadiran pedagang muslim, fase terbentuknya kerajaan Islam, dan yang terakhir fase pelembagaan Islam. Anak-anak, kita ketahui bersama bahwa di Arab, kita ketahui ya, bahwa Islam itu berasal dari Arab, yang mana di Arab dulu Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian kita ketahui bahwa dulu para pedagang Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk salah satunya ke Indonesia pada abad ke-1 sampai dengan abad 4 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 7 sampai dengan 10 Masehi. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara, termasuk Kesultanan Mataram yang ada di Jawa Tengah pada saat ini ya. Kemudian selain Kesultanan Mataram, juga Kesultanan Ternate dan juga Tidore di Maluku Timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara. Pada abad ke-14 di Timur Laut Malaya, Brunei, Filipina. Di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur, abad ke-15 di Malaka dan wilayah lain dari semenanjung Malaya, hingga pada akhirnya Islam berkembang luas di Indonesia, tersebar luas di Indonesia ya. Kita membahas sedikit tentang bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai kondisi, situasi,
dan kondisi Nusantara sebelum masuknya Islam, yang mana kita akan mempelajari tentang letak geografis, keyakinan, politik dan pemerintahan, perekonomian dan perindustrian, sastra dan kesusastraan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tentang letak geografis. Nah, Indonesia kita ketahui bahwa dilalui atau dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis lurus, yang mana dengan dilalui oleh garis khatulistiwa tersebut, Indonesia kita ketahui memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Nah, iklim ini disertai angin musim yang menyebabkan adanya kemarau atau penghujan dengan waktu yang berbeda-beda pada tiap-tiap wilayah. Nah, cuaca inilah yang kemudian mempengaruhi mata pencaharian orang-orang di Indonesia. Nah, kebanyakan atau pada umumnya di Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan juga pedagang yang erat hubungannya dengan dua musim yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kaitannya dengan perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pelayaran sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Hal tersebut berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia. Nah, kita ketahui ya, dulu sebelum adanya jalur darat, orang-orang itu berdagang melalui jalur laut. Nah, karena Indonesia kan dikelilingi oleh lautan ya, jadi orang-orang dari bangsa Arab, orang-orang Cina, orang-orang Gujarat datang ke Indonesia melalui pesisir yang awalnya tujuannya untuk berdagang. Nah, sembari berdagang kemudian mereka menyebarluaskan ajaran agama Islam, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu keyakinan. Nah, sebelum Islam datang di Indonesia sendiri sudah memiliki kepercayaan yang diyakini sejak zaman nenek moyang dulu. Kepercayaan tersebut ada kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Nah, jadi sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia itu sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam hidupnya. Nah, jadi agama yang berkembang pada saat itu sebelum datangnya Islam, agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari bukti sejarah ditemukannya artefak keagamaan berupa bangunan atau relik yang dulunya dijadikan tempat sesembahan atau tempat mereka berdoa. Itu bukti sejarahnya. Nah, kemudian selain kepercayaan animisme dan dinamisme, kemudian berkembanglah agama Hindu-Buddha pada masa kerajaan Majapahit yang ditandai dengan ditemukannya candi-candi yang tersebar di beberapa wilayah dengan arca-arcanya. Prasasti dan kitab-kitab juga memberikan gambaran yang jelas terhadap potret keagamaan pada saat itu. Nah, setelah kita ketahui bahwa orang-orang Indonesia menganut keyakinan animisme dan dinamisme dengan bukti sejarah ditemukannya artefak. Kemudian pada saat kerajaan Majapahit, agama Hindu-Buddha mulai berkembang dengan ditemukannya bukti sejarah berupa candi-candi dengan arca-arcanya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, dan sebagainya. Nah, selain ditemukannya candi, juga ditemukannya berbagai kitab-kitab dan juga
prasasti. Itulah keyakinan yang dianut atau yang diyakini oleh orang orang Indonesia sebelum datangnya Islam di Indonesia ya. Kita lanjut, politik dan pemerintahan. Apakah orang-orang Indonesia sebelum datangnya Islam sudah mengenal politik dan juga struktur pemerintahan? Ternyata orang-orang Indonesia sebelum datangnya Islam sudah mengenal yang namanya sistem politik dan juga sistem pemerintahan. Yang mana bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Nah, prasasti dari Kutai yang selama ini masih menjadi patokan babak dimulainya masa sejarah Indonesia dapat memberikan gambaran akan adanya sistem pemerintahan masa lalu. Jadi prasasti dari Kutai inilah yang menjadi bukti sejarah bahwa di Indonesia sudah mengenal sistem politik sebelum Islam masuk ke Indonesia. Nah, sedangkan untuk struktur pemerintahan mulai dapat dilacak sejak masa Sriwijaya. Sejumlah prasasti menyebutkan adanya pelaksanaan dari keputusan raja dilengkapi dengan perincian saksi dan imbalan-imbalan yang diterimanya. Bukti sejarah yang tertulis dan cukup memadai diantaranya adalah Negara Kartagama. Nah, tulisan inilah yang tidak lagi hanya ditulis berdasarkan pandangan tentang hal-hal yang bersifat mistis serta mitologis, tetapi juga memuat gambaran nyata tentang kondisi sosial budaya, politik, ekonomi kerajaan Majapahit pada saat itu. Setidaknya ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang politik dan pemerintahan masa menjelang berdaulatnya sebuah pemerintah bercorak Islam. Jadi kita ketahui bahwa politik dan pemerintahan itu sudah dikenal orang-orang Nusantara sebelum masuknya Islam di Indonesia dengan berbagai bukti yang ada pada kerajaan Majapahit, Kutai dan juga Sriwijaya. Kita lanjutkan perekonomian dan perindustrian. Seperti apa sih perekonomian dan perindustrian orang-orang Nusantara sebelum masuknya Islam di Indonesia? Nah, jadi dulu pertanian itu merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintah yang berdaulat di wilayah Nusantara. Nah, jadi pertanian itu merupakan pokok mata pencaharian ya, mata pencaharian pokok orang-orang Indonesia yang merupakan atau yang mendapatkan hasil terbesar dari berbagai macam mata pencaharian lainnya ya. Nah, hasil panen berasal dari masyarakat desa dan dari berbagai wilayah kekuasaan lembaga agama atau tanah milik perseorangan atau kelompok yang dibebaskan dari pajak. Nah, sedangkan dalam hal perdagangan di Asia Tenggara, menurut Panlur, barang-barang yang diperdagangkan adalah yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain tenun, juga bahan-bahan baku untuk keperluan kerajinan. Jadi pada saat itu ya, sebelum datangnya Islam di Indonesia, orang-orang Nusantara itu sudah melakukan jual beli. Bahkan mereka melakukan transaksi jual beli dengan barang-barang yang bernilai tinggi ya, yang bisa dilakukan oleh orang-orang elit pada saat ini seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain tenun dan bahan-bahan untuk kerajinan lainnya. Nah, dari data arkeologis berupa sebaran temuan keramik di sepanjang pantai utara Jawa, bahkan sampai pedalaman dan Pulau Sumatera juga Sulawesi, hubungan dagang wilayah ini dengan Cina telah terjalin sejak abad 9 sampai dengan 10 Masehi. Nah, sepanjang pantai utara Jawa sejak abad 9 Masehi memegang peranan penting khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia, ternyata
di wilayah Sulawesi dan juga wilayah Sumatera itu sudah menjalin hubungan dagang yang baik dengan Cina pada saat itu ya. Di pantai utara Jawa juga menguasai peranan penting dalam bidang perekonomian. Jadi ekonominya sudah bisa dikatakan bagus ya. Dengan tadi mereka melakukan jual beli barang-barang elit ya, seperti logam mulia, perhiasan dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian kehidupan perekonomian di bidang industri ya. Di bidang industri juga berkembang. Industri ini di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan dan industri logam. Ada istilah undagi yang berkaitan dengan kepandaian. Nah, keahlian seseorang yang memerlukan keahlian khusus, misalnya tukang kayu atau ahli bangunan. Dalam beberapa prasasti Bali kuno ditemukan beberapa keterampilan membuat suatu benda atau alat dengan istilah undagi. Jadi kalau kita istilahnya sekarang itu orang yang ahli dalam sesuatu hal itu disebut undagi ya. Ada undagi lancang atau yang ahli dalam membuat perahu, undagi batu atau pemahat batu, undagi pengarang, pembuat terowongan, undagi kayu atau tukang kayu, undagi rumah atau pembuat rumah. Nah, selain undagi juga dikenal sebagai kelompok pande. Nah, pande ini bisa dikatakan sebagai pengrajin ya. Ada yang disebut dengan pande mas atau pengrajin emas, pande wesi pengrajin besi, pande tamre pengrajin tembaga, pande kangsa pengrajin perunggu, pande dadap pengrajin tameng atau perisai dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir terkait dengan sastra dan kesusastraan Nusantara sebelum masuknya Islam di Indonesia. Nah, menurut Purbacaraka dan Zoetmulder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam di Indonesia. Nah, pada masa Mataram Hindu-Buddha, kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah digubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad ke-10. Nah, berinduk ke kedua kitab itu, maka banyak ditemukan gubahan-gubahan cerita yang sangat mungkin diambil sebagian atau utuh, yaitu sarga dan parwa menjadi bentuk kakawin atau naskah-naskah yang lain. Nah, jadi dulu ya menurut Purbacaraka itu, mereka sangat yakin bahwa pada pada masa Mataram Hindu-Buddha itu, menurut mereka kitab Mahabharata dan Ramayana itu sudah digubah ke dalam bahasa Jawa kuno atau ke dalam sastra Jawa. Nah, jadi sudah diketahui bahwa dengan ditemukannya kitab tersebut atau banyaknya ditemukan kakawin atau naskah-naskah yang lain itu sebagai bukti sejarah bahwa sastra atau kesusastraan di Indonesia itu sudah berkembang jauh sebelum masuknya Islam di Indonesia. Nah, cukup sekian materi atau pembahasan kita terkait situasi dan kondisi Nusantara pra-Islam. Selebihnya saya harapkan kalian baca-baca lagi buku yang sudah saya kirim di e-learning madrasah. Nah, untuk kali ini saya ada penugasan sedikit. Coba kalian narasikan kembali terkait situasi dan kondisi Nusantara pra-Islam. Tidak usah detail per poin, kalian narasikan saja semana pemahaman kalian tentang situasi dan kondisi Indonesia sebelum datangnya Islam. Nah, maksimal 1 halaman saja kalian tulis tangan, kemudian kalian foto dan kalian upload di e-learning madrasah. Itu ya, sekali lagi kalian narasikan kembali mengenai kondisi dan situasi Indonesia sebelum datangnya Islam. Kalian tulis tangan maksimal 1 halaman saja, kalian foto dan kalian upload di e-learning madrasah. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.